Jai Edges ke Sassuolo, transfer panas sindiran tetangga dan rivalitas yang makin memanas. Jakarta, bursa transfer musim panas 2025 semakin panas, terutama bagi pencinta sepak bola Indonesia. Salah satu kabar paling mencuri perhatian datang dari Italia. Jai Edges, kapten timnas Indonesia, resmi meninggalkan Venezia FC untuk bergabung dengan Sassuolo. Kepindahan ini tak hanya menjadi berita besar di tanah air, tapi juga memantik sindiran dari negara tangga Malaysia. Dari Venezia yang terdegradasi ke Sassuolo yang baru naik kasta. Musim lalu, Jay Edges menjadi pilar penting di lini belakang Venezia. Dengan 35 penampilan di Serie A, ia tampil solid, disiplin, dan dikenal sebagai bek yang mampu membaca permainan dengan sangat baik. Namun, nasib berkata lain, Venezia harus terdegradasi. Situasi ini membuat posisi Edges di klub mulai goyah. Sejak akhir musim, rumor transfer mulai merebak. Torino disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Laporan dari media Italia menyebut kesepakatan kontrak 4 tahun dengan gaji 1 juta euro per musim hampir tercapai. Bahkan Edges sempat absen dari latihan pramusim Venezia demi mempersiapkan kepindahan. Namun dalam sepak bola, satu hal pasti, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Tawaran menggiurkan dari Sassuolo. Di tengah proses menuju Torino, datanglah Sassuolo, klub yang baru saja promosi kembali ke Serie A. Mereka datang bukan hanya dengan gaji bermain di kasta tertinggi, tetapi juga tawaran finansial yang lebih menggiurkan. 1,1 juta euro, sekitar 20,8 miliar rupiah per tahun, plus bonus performa dan biaya transfer 8 juta euro, sekitar 151 miliar ke Venezia. Bagi Edges ini bukan sekadar soal uang. Sassuolo memberikan kepastian untuk menjadi bagian dari proyek ambisius mereka di Serie A, sekaligus posisi kunci di lini belakang. Tanpa basa-basi, Edges pun menjalani tes medis dan resmi diperkenalkan sebagai pemain Sassuolo. Sindiran Malaysia. Kepindahan ini semestinya menjadi momen membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Namun dari arah Malaysia muncul suara yang sedikit mengganggu. Media Malaysia onefootball.my melalui akun X mereka menulis singkat La Liga Serie A. Sekilas ini hanyalah opini umum, namun konteksnya membuat publik menduga apa maksud sindiran. Pasalnya, timnas Malaysia baru saja mendapatkan pemain naturalisasi anyar, Facundo Garces, yang kini bermain di Deportivo Alavés di La Liga Spanyol. Pesannya seolah ingin menegaskan pemain kami di liga yang lebih hebat dari liga pemain kalian. Sebuah bumbu yang memanaskan kembali rivalitas klasik Indonesia-Malaysia. Perbandingan nilai pasar. Jika membandingkan secara objektif, Edges unggul jauh. Nilai pasarnya saat ini mencapai 7,5 juta euro, sementara Garces hanya 2 juta euro. Secara statistik dan kontribusi di lapangan, Edges juga lebih berpengalaman di level kompetitif Eropa. Namun bagi sebagian pihak di Malaysia, fakta bahwa Garces bermain di La Liga sudah cukup menjadi bahan kebanggaan. Sementara di Indonesia, kepindahan Edges ke klub promosi Serie A dipandang sebagai langkah strategis menuju karir yang lebih mapan. Rivalitas yang tak pernah padam. Sejak lama rivalitas sepak bola Indonesia-Malaysia tak hanya terjadi di lapangan, tapi juga di luar lapangan, termasuk di media sosial. Setiap pencapaian pemain atau tim dari salah satu negara kerap menjadi bahan komentar, baik itu pujian, sindiran, maupun perang opini. Kasus Edges ini adalah contoh terbaru, padahal jika dilihat dari perspektif profesional, bermain di Serie A atau La Liga sama-sama bergengsi, dan keduanya memberikan tantangan berbeda. Namun bagi publik yang terbiasa bersaing dan gengsi, perbedaan kasta liga bisa jadi senjata untuk saling mengungguli. Apa yang ditunggu musim ini? Bagi Sassuolo, kehadiran Jay Edges adalah investasi penting. Mereka butuh sosok pemimpin di lini belakang yang bisa membawa stabilitas dalam musim pertama mereka kembali ke Serie A. Bagi Edges, ini adalah kesempatan emas
untuk membuktikan dirinya di panggung yang lebih besar dan kompetitif. Sementara itu, publik Indonesia tentu berharap ia bisa menjaga performa dan kebugarannya, mengingat peran vitalnya di tim Indonesia. Apalagi agenda internasional ke depan menuntut kehadiran pemain-pemain terbaik yang berkiprah di luar negeri. Dan untuk soal sindiran Malaysia, seperti biasa, publik sepak bola Indonesia mungkin akan membalasnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan prestasi di lapangan. Karena seperti apa pepatah sepak bola, scoreboard doesn't lie, papan skor tak pernah bohong. Kesimpulan, kepindahan Giant Jazz ke Sassuolo bukan hanya soal transfer pemain, tapi juga bagian dari narasi besar, rivalitas regional, dan kebanggaan nasional. Musim 2025-2026 akan menjadi ujian bagi Giant Jazz di Italia, sekaligus ajang pembuktian bahwa sepak bola Indonesia terus melangkah maju di kancah internasional.